Selamat malam teman-teman, jumpa lagi di Dunia Pesiar, tempat mangkalnya para pelaut dan calon pelaut. Ya, pada video kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat, untuk memahami, untuk belajar ke depan. Ya, mari kita belajar sama-sama, saya juga belajar. Kita belajar bersama-sama bagaimana supaya nanti begitu kita berhenti naik ke kapal pesiar, kita menjadi orang yang pensiun, kalau tidak bisa dibilang kaya, pensiun berkecukupan. Ya, jadi kita pensiun, tetapi kita masih memiliki penghasilan walaupun kita tidak bekerja. Ya, bagaimana caranya? Mari kita belajar bersama-sama. Yang pertama, menurut saya, yang paling penting adalah kita mengetahui perbedaan antara aset dan tidak aset. Ya, karena apa? Banyak dari kita yang bingung, apakah rumah yang saya tinggali itu merupakan aset? Apakah mobil yang saya miliki di rumah itu berupa aset? Nah, sekarang kita akan belajar bersama-sama. Oke? Yang pertama, bagi teman-teman ya, bagi teman-teman yang sudah paham ini, mari kita belajar bersama-sama sharing. Bagi teman-teman yang belum, ini harus Anda pahaminya. Sebagai seorang pelaut, calon pelaut, ataupun siapa saja yang menonton video ini harus Anda pahami supaya Anda tahu ke depannya bagaimana Anda mengelola keuangan Anda. Ya. Yang pertama, yang saya bilang tadi adalah aset. Apa itu aset? Menurut definisi dari Robert Kiyosaki, aset adalah segala sesuatu yang memasukkan uang ke kantong kita. Itu namanya aset. Ya. Memasukkan uang ke kantong kita secara rutin itu adalah aset. Apakah harian, mingguan, bulanan, atau tahunan. Ya. Dan yang penting kita tidak ada di sana. Maksudnya kita tidak bekerja untuk menghasilkan uang itu. Ya. Jadi kalau kita menghasilkan uang itu namanya uang aktif. Artinya uang yang kita hasilkan dari kerja kita saat ini. Seperti saya di kapal pesiar, saya mendapatkan gaji per bulan, itu namanya adalah penghasilan yang aktif yang ada di kita. Ya. Tetapi kalau aset adalah sesuatu yang menghasilkan uang atau memberikan kita uang secara rutin tanpa kita ada di sana, gitu. Ya, tanpa kita terlibat di sana, tetapi kita menghasilkan uang, itu aset namanya. Ya. Nah, sekarang kita bisa memilih, kita bisa menanyakan kepada diri kita, apakah rumah yang kita tinggali itu berupa aset atau tidak. Oke. Yang kedua, yang perlu kita pahami definisi ini adalah lawan daripada aset adalah tidak aset, atau yang disebut oleh Robert Kiyosaki itu adalah liabilitas. Jadi kebalikan dari aset, liabilitas adalah sesuatu yang mengeluarkan uang dari kantong kita itu secara rutin, baik itu harian, bulanan, tahunan, ya, mingguan, ya. Dia mengeluarkan atau meminta uang dari kantong kita, mengurangi uang dari kantong kita secara rutin. Itu namanya liabilitas. Oke? Paham ya? Dari sampai di sini paham? Jadi aset memasukkan uang ke kantong kita secara rutin, kita tidak ada di sana, ya. Kemudian liabilitas, segala sesuatu yang mengeluarkan uang dari kantong kita secara rutin. Oke. Kemudian kita bahas sekarang. Apakah rumah yang saya tinggali di rumah ini, yang saya kasih biaya, yang saya perbaiki, menghabiskan biaya bahkan ratusan juta, apakah itu merupakan aset? Sekarang kita tanya, apakah dia itu memasukkan uang secara rutin atau mengeluarkan uang dari kantong kita secara rutin? Anda jawab sendiri, ya. Jadi menurut saya ini ya, menurut teman-teman mungkin beda.
menurut saya rumah yang kita tempati di sekarang ini, yang Anda perbaiki, yang kita perbaiki di rumah dengan uang yang cukup besar, itu menurut saya adalah liabilitas. Dia mengeluarkan uang secara rutin, bulanan, itu dia bayar PDAM, bayar listrik, bayar wifi, atau dan lain sebagainya dia bayar banyak. Kemudian dia bayar pajak tahunan, ya. Kemudian dia bayar servis, dia mengeluarkan uang untuk servis ini, servis itu, dan lain sebagainya. Yang pasti itu dia mengeluarkan uang dari kantong kita. Oke, paham ya? Ini kelihatannya agak jahat, tetapi itulah kenyataannya. Ya, jadi kita akan bisa berpikir kalau rumah yang kita tempati itu adalah liabilitas, bagaimana kita memperkecil liabilitas kita sehingga uang yang kita miliki bisa kita fokuskan untuk ke aset. Oke? Oke. Kemudian kita juga ingin tanyakan apakah mobil yang saya miliki di rumah, oke, begitu saya berangkat, saya tinggal, saya tutupi di rumah, itu merupakan aset? Teman-teman sudah bisa jawab, itu adalah liabilitas. Ya, liabilitas karena dia mengeluarkan uang secara rutin. Setiap bulan dia harus bayar servis, kemudian ada pajaknya, kemudian kalau rusak kita harus servis, perbaiki, dan lain sebagainya. Jadi dia mengeluarkan uang dari kantong kita, ya. Bagaimana caranya supaya mobil atau rumah itu menjadi aset? Bikin dia supaya menghasilkan uang untuk kita. Contoh, mobil yang kita miliki kita taruh kepada orang yang kita percaya, kita sewakan di sana. Ya, kita sewakan, jadi orang lain yang mengelola. Setiap bulan kita dikasih uang bersih setelah potong servis dan lain sebagainya. Anda dapat uang secara rutin. Ya, mungkin Anda akan berpikir nanti kan mobilnya rusak. Ya udah, itu resiko namanya, ya. Yang penting dia bisa menghasilkan uang ke kantong kita secara rutin, itu dia namanya aset. Jadi ada bedanya, ya, bisa membedakan, ya. Mobil yang ada di rumah itu apakah menjadi aset atau liabilitas. Kemudian rumah yang ada di rumah kita, apakah dia itu aset atau liabilitas. Jadi kalau ada ruangan, kalau ada tempat di rumah Anda, mungkin itu ada space yang kosong, Anda bisa sewakan, Anda bisa kontrakkan, sehingga dia bisa menghasilkan uang untuk kita. Itu contoh, salah satu contoh, ya. Sehingga nantinya setiap apapun yang kita spend money, kita keluarkan uang, itu apakah untuk aset atau untuk liabilitas. Kenapa saya ingin mengertikan ini dulu sebelum kita memasuki uang kita itu apakah bisa menjadi pensiun bagi kita nanti, kita harus memahami ini dulu, aset dan liabilitas. Ya, kalau kita tahu bahwa itu untuk aset, kita bisa fokus, ya. Setelah 5-10 tahun begitu kita berhenti, aset kita sudah besar, dia menghasilkan uang kepada kita secara pasif, maka kita bisa pensiun berkecukupan, ya. Kita tidak usah lagi cari kerja ke sana ke sini untuk bisa memenuhi kebutuhan, karena kebutuhan kita sudah dipenuhi oleh aset itu sendiri. Oke? Bisa paham kan? Mari kita belajar sama-sama. Teman-teman yang sudah paham, mungkin kita bisa sharing, silahkan komen di bawah ini tentang aset dan liabilitas. Jadi pada video kali ini saya cuma ingin berfokus kepada teman-teman supaya dihafal, ya, dihafalkan dan dijalankan. Apa itu aset, apa itu liabilitas. Ya. Aset apakah memasukkan uang ke kantong kita? Liabilitas apakah mengeluarkan uang? Oke? Semoga ada manfaatnya. Terima kasih sudah menonton. Salam sehat untuk keluarga. Salam dari dunia pesiar, tempat mangkalnya para pelaut dan calon pelaut.